Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel kita Kamu Coding. Oke, materi kali ini kita akan belajar tentang function yang ada di PHP ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya apa sih function itu gitu ya? Nah, function atau biasa disebut fungsi yaitu potongan program atau baris kode yang dibuat untuk mempermudah kita pada saat bikin program. Dan juga program tadi itu bisa kita kasih nama dan juga kita bisa panggil berulang-ulang gitu ya. Jadi sangat banyak banget gitu ya fungsi-fungsi yang ada di PHP ini ya teman-teman ya. Nah, jenis fungsinya ada dua. Yang pertama itu ada built-in function. Nah, built-in function ini apa sih? Jadi built-in function ini fungsi bawaan dari PHP ya. Jadi di PHP itu banyak banget fungsi-fungsi bawaan. Jadi kita bisa gunakan dengan baik gitu ya, karena banyak banget fungsi-fungsi yang ada. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada user defined function. Nah, maksudnya apa? Jadi fungsi yang kita buat sendiri dan juga dia bisa mempermudah pada saat kita bikin program. Jadi selain dari built-in function atau fungsi bawaan yang ada di PHP, kita juga bisa bikin function sendiri tuh. Jadi misalkan, jadi kita juga bisa bikin function sendiri untuk apa? Biar mempermudah kita dalam pada saat kita bikin programnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk built-in function kita ambil contoh ya, misalkan di sini ada date atau time gitu ya. Nah teman-teman, kalau nanti ini sering banget dipakai ya, sangat sering digunain, yaitu date atau time. Nah, di sini ada function yang namanya time, itu biasanya buat jam kayak gitu. Nah, kemudian ada date, kemudian ada mk time, ada string to time, bacanya gitu ya. Nah, teman-teman semua bisa temukan semua function yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat. Ya, di sini ya. Di sini banyak banget ya fungsi-fungsi yang ada ya teman-teman ya. Tuh, ada banyak, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung fungsi apa aja di sini ya teman-teman ya. Tuh, banyak banget. Ini bisa kalian gunakan langsung ya, jadi nggak usah bikin function sendiri gitu ya. Oke. Oke, kita langsung aja dicoba ya teman-teman ya. Nah, kita buka dulu, kita save dulu ininya. Kemudian kita bikin folder. Kemarin kan kita udah bikin ya di XAML-nya htdoc, kemudian kita simpan di Kamu Coding ya, folder Kamu Coding. Kita di sini kita bikin folder misalkan apa nih? Function ya, kan date.php gitu ya. Nah, kemudian kita udah di siniin, kemudian kita bikin PHP-nya, kelihatan ya. Nah, kita contoh, kita ketikkan aja langsung date. Ya. Tekan date di sini, kita save, kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan. Oh iya, udah jalan, udah. Host, kemudian kita ada Kamu Coding, kita bikin function ya. Di sini ada fungsi ada file PHP. Nah, di sini error ya, warning date expect list 1 parameter ya, 1 parameter. Jadi di function itu kita harus butuh function 1 atau lebih. Nah, di sini kita cuma ada, nggak ada kan ya. Makanya kita benerin lagi ya, kita tambahkan 1 parameter di dalam ya. Contohnya kita kasih L gitu ya. Kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nah, tuh kok kosong gitu ya.
Ya benar. Kenapa kosong nggak error gitu ya? Nggak ada errornya. Apakah udah jalan? Nah ini sebenarnya udah jalan di belakang layar kita ya. Cuma kita tidak ada echo buat nampilkan function itu gitu ya. Kita tambahin echo, kemudian kita save. Ya. Nah ini kita udah tampil hari dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nah maksudnya apa? L ini itu kita udah manggil fungsi date ya, kemudian di dalamnya kita ada parameter L, jadi kita ambil L nya aja gitu ya, kayak gitu, itu parameternya ini. Nah atau mungkin kita ganti lain, misalkan kita ganti fungsi D gitu ya, D kecil, jadinya apa, 24 gitu ya. Nah ini berarti kita diambilnya tanggal 24 kayak gitu. Nah saya kita ganti lagi, ada fungsi M, parameter M kita ganti ya. Nah ini bulan Mei atau Mei ya. Nah gimana misalkan kalau M-nya kecil, apakah sama? Ya kita coba aja. Nah beda ya. Jadi kalau M besar itu tadi gunanya untuk menampilkan bulan yang Nah untuk menampilkan bulan dengan bahasa Inggris ya. Nah kalau M kecil, M kecil itu gunanya untuk menampilkan bulan dalam format angka 05 kayak gini. Oke. Nah, gimana caranya? Misalkan kita ada fungsi kayak gini. L, ya, D, strip, M, strip, Y. Y itu buat nampilkan tahun ya teman-teman ya. Nah, jadi pada saat kita bikin ini echo L ini tadi kan masih untuk menampilkan hari ya, hari, kemudian D ini untuk menampilkan tanggal, kemudian M ini untuk menampilkan bulan, dan juga Y ini untuk menampilkan tahun kayak gitu. Atau mau diganti formatnya juga nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi ini untuk ini aja ya, kita cek ya kayak gini. Y nya kecil bisa nggak sih? Coba aja ya, coba lagi. Nah beda ya formatnya ya, 21. Kalau tadi ya besar untuk menampilkan full tahunnya 2021 kayak gitu. Nah, oke ya, teman udah paham lah ya. Oke, kita tandain dulu di sini. Ini tadi kita coba untuk fungsi date. Nah, ini fungsi digunakan untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu ya. Ya. Guys, kita komentar dulu ya. Oke. Nah, kita akan coba yang berikutnya, itu ada time. Ya. Nah, coba. Ya, nggak nampil ya. Iyalah, kenapa? Karena nggak ada echo ya teman-teman ya. Kita kasih echo di depannya. Oke. Nah ini ya. Jadi ini itu format time. Nah ada yang tahu nih format apa? Ya betul. Mungkin ada yang teman-teman betul menebak. Ini ada detik ya, detik atau second gitu ya. Nah. Oke, jadi ini tuh biasanya disebutnya itu Unix time ya, atau ini kita disebutnya epoch time ya. Tuh. Nah, kenapa tadi angkanya seperti itu? Itu karena dia dimulai dari ada awalnya tuh ya. Jadi para pakar komputer di seluruh dunia gitu ya. Sepakat bahwa kita sepakat di tanggal 1 Januari 1970 gitu ya. Makanya detiknya dari tanggal ini gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan coba untuk masukkan ke dalam fungsi date ya. Kita langsung aja ketikkan echo date. Tadi masih ingat ya, ada fungsi L. Kemudian kita gini aja dulu ya, Monday ya.
Oke. Nah, kemudian kita kasih tambahan time. Nah, kok nggak berubah atau nggak kenapa-napa? Ya, karena di sini belum ada tambahan apapun ya. Misalkan tambahan di sini, misalkan kita mau tahu nih, ini kan, jadi maksudnya kenapa nggak berubah? Karena di sini fungsi L hari ini ya, dengan waktu sekarang gitu ya, dengan jam sekarang ini gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan saya pengen tahu 2 hari ke depan itu hari apa, atau 5 hari ke depan, atau mungkin 100 hari ya, atau 1000 hari lagi gitu dari hari ini gitu ya. Atau mungkin teman-teman pengen tahu 100 hari yang lalu gitu, yang udah berlalu gitu, 100 hari yang dulu hari apa gitu, atau 1000 hari yang lalu hari apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa, misalkan kita contoh ya, kita di sini tambahkan, nah kita hitung pakai kalkulator. Misalkan 60 ya, kita kan ada 1 menit, ada 60 detik ya, 60 detik dikali ini dalam waktu 1 jam ya, 1 jam. Kemudian kita akan kalikan lagi 24 gini ya, berarti ini dalam waktu 1 hari ya. Nah, gimana kalau misalkan dikali 2 hari gitu ya, 172.800, 172.800 hari Wednesday ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Oke. Nah, kita nggak usah repot ya. Gimana kalau misalkan 100 hari lagi gitu ya? Kita harus capek-capek ngitung 60 kali sekian kan ribet banget ya. Ya udah, kita langsung ada pakai operator aja teman-teman ya. Jadi misalkan 60 dikali 60 ya, dikali 24 ya, dikali 3 sama nggak dengan yang ini? Kalau 24, oh iya, langsung gini aja, besok gitu ya. Wednesday, oke, kali 2. Oh ya, tadi 3 ya, Wednesday, sorry. Di kesalahan tadi sebelumnya kita ada 2 hari ya. Atau mungkin kasih 100 hari, ya udah tinggal kasih 100 saja. Nah, ternyata sama ya harinya. Atau mungkin 100 hari yang dulu itu hari apa? Tinggal dikurangin aja teman-teman ya. Hari Saturday. Oke? Nah, udah ya. Jadi kita tadi udah bisa menampilkan 100 hari sebelum dan juga menampilkan 100 hari setelah itu. Nah, bisa nggak sih kita misalkan mau lihat kapan sih hari kita dilahirkan, hari apa gitu ya? Nah, itu bisa, tapi kita nggak bisa pakai dengan fungsi seperti ini ya, penggabungan seperti ini. Kita bisa gunakan dengan mktime ya, fungsi yang lain ya, mktime. Nah, fungsi mktime itu untuk menampilkan ya, nanti kita lihat. Nah, mktime itu formatnya ya, parameternya itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi formatnya ada 6 ya. Jadi apa aja sih 6 itu ya? Nah, kita di sini ada yang pertama itu ada jam, kemudian menit, kemudian detik, kemudian bulan, kemudian tanggal, dan juga tahun ya. Jadi gini, kemudian kita echo langsung ya. Kemudian ada mktime. Nah, kita masukin tuh. Nah, kalau jam, menit, detik kan kita nggak tahu. Udah, kita isi aja 0, 0, 0. Bulan berapa? Misalnya kita bulan Agustus, tanggal 10 misalkan. Kemudian tahun berapa? 1989 misalkan aja ini ya. Oke. Berarti kita akan menampilkan detiknya. Detiknya sekian gitu ya teman-teman ya.
ada berapa nih? Jadi kita ngitungnya 618 juta itu dari tanggal 1 Januari 1970. Berarti detiknya ada sekian. Ya. Oke. Nah, gimana caranya biar kita tahu hari lahir kita tanggal apa, hari apa? Kita tanggal aja di depan nih. Tambahin fungsi date belakang tutup, dan juga di depannya kita mau format seperti apa. Tinggal ditampilkan aja teman-teman ya di sini. Misalkan kita ada fungsi L yang tadi ya, parameter L. Kemudian ada D strip M strip Y misalnya gini. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu harinya Thursday ya. Atau mau dikasih yang lain juga bisa, formatnya nggak usah pakai strip, nggak masalah gitu. Atau mau fungsi ininya diganti nih, misalkan M nih ya, besar. Nah itu bisa. Nah waktu itu hari Thursday gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ini ya, misalkan gunain teman-temannya. Coba lu tahu nggak hari lahir lu hari apa waktu itu? Nah, bisa jadi peramal gitu ya. Tinggal masukin aja tanggal, bulan, dan tahunnya yang ada di sini, ada tanggal berapa gitu ya. Ntar lu lihat ininya hari ini gitu ya, hari misalkan Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Hebat gitu ya. Padahal mah yang ngajarin sistem ya, aplikasi ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman ya. Jadi kita udah bisa menghitung atau menentukan tanggal lahir kita gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba kebalikannya ya. Kita akan coba untuk yang terakhir, bukan yang terakhir ini ya, terakhir yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham ya. Ada yang namanya str to time. Jadi di sini maksudnya apa? Dia kebalikannya. Jadi dia untuk memasukkan fungsi yang ada isinya tanggal. Kalau tadi kan kita masukin dengan format kayak gitu ya. Jadi formatnya, nah ini tanggalnya dijadiin detik ya. Kita contoh nih echo ya. Echo str to time ya. Nah kita langsung masukin aja tanggalnya, misalkan 10 Agustus misalkan nih 1989 misalnya gitu. Jadinya apa ya, kayak gini 600 juta sekian gitu ya. Nah kita mau sama, misalkan kita mau kasih fungsi date juga bisa gitu ya. Kita ini di depan date tuh yang di belakang begini. Kita mau fungsi apa? Kita mau ini hari ya, hari misalnya kita kasih ya. Nah day sama ya teman-teman ya. Tuh, atau mungkin format tanggalnya nggak kayak gini, atau Agus gitu misalnya, sama ya, nggak masalah. Ini masih tetap sama. Atau mungkin mau diganti format yang lain, misalkan dengan kayak gini. 08 10 misalnya, bisa, nggak masalah ya. Jadi mau format seperti apa nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, jadi kita udah bahas 3 function. Itu ada format ada function date ya tadi pertama kali. Kemudian yang kedua kita juga udah bahas time, yaitu untuk waktu, dan juga mk time ya tadi untuk menjadikan formatnya menghitung harinya kapan, berlangsungnya dengan konsep yang lain ya. Dan juga ada string to time untuk memasukkan tanggal dengan mengkonversi menjadi detik gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Ya. Jadi nggak mungkin kan, ini kan kita udah ini semuanya ya, udah kita kasih tahu dari fungsi-fungsinya. Contohnya kita tadi udah terapin date, kemudian ada time, kemudian ada mk time, kemudian ada string to time gitu ya teman-teman ya, yang kita udah bahas. Nah mungkin nggak semuanya kita akan bahas di sini, teman-teman bisa explore sendiri, bisa coba sendiri. Jadi
Di sini saya cuma ingin menerangkan gimana sih cara penggunaan si function itu sendiri gitu ya. Ada parameternya, atau mungkin bisa juga tanpa parameter juga ada yang bisa kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan explore sendiri. Itu semua ada di php.net yang tadi ya. Itu teman-teman bisa cari banyak di sana function-function yang ada di sana tadi. Oke. Nah, mungkin saya akan sedikit kasih tahu beberapa function yang sering dipakai gitu ya. Tadi kan kita udah kenal date time, ada time, date, mk time. Tadi teman bisa cari di sini juga banyak banget ya. Kita juga ada fungsi string ya. Untuk string teman bisa cari itu string len ya, strlen itu digunakan untuk menghitung panjang dari sebuah string gitu ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada strcmp atau string apa gitu, lupa saya. Nah, itu string cmp itu untuk membandingkan dua buah string gitu ya. String komputer apa gitu, lupa saya. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada explode ya. Explode ini untuk memecah string menjadi array. Nah, ini menarik banget ya pembahasannya, nanti kita coba untuk bahas. Jadi explode ini misalkan kita punya nama file gitu ya. Kita nama file misalkan apa ya, photogenic.jpg. Nah, kita akan coba untuk pecahin nama ini nih, string ini nih. Misalkan tadi kan ada foto apa misalnya gitu ya, itu dipecah tuh sama extensionnya. Jadi misalkan photogenic.jpg, jadi kita akan pecah antara photogenic dengan extensionnya. Nah, gitu. Nah, kita nanti akan bahas lagi. Yang berikutnya ada HTML, HTML special chars. Nah, di sini itu untuk function untuk mencegah supaya orang lain tidak masuk di website kita, atau hacker ya sebutannya, sebutan kerennya hacker gitu. Jadi kita untuk mencegahnya dengan pakai HTML special char gitu. Nah, teman-teman bisa explore sendiri, bisa coba sendiri di rumah ya, dicoba sendiri. Nanti kalau nggak paham bisa tanya-tanya di kita di video ini, di bawah ini juga bisa ya. Kemudian berikutnya itu ada vardam ya, ini utility gitu ya. Utility di sini untuk bantuan ya, misalkan teman-teman lagi kesulitan untuk coding gitu ya, nanti sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada vardam ya, itu untuk mencetak isi dari sebuah variabel, array ataupun objek gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai vardam untuk menambahkan isi variabelnya. Ini udah pernah kita coba ya di kemarin ya. Kemudian berikutnya ada iset ya. Iset itu untuk apa sih? Untuk mengecek apakah suatu variabel sudah dibuat atau belum. Nah, ini tuh nilainya boolean ya. Jadi keluarannya itu ada true ataupun false ya. Jadi kita udah cek tuh, misalkan kalau variabelnya udah ada nih, dia akan bernilai true. Kalau nggak ada nih, berarti dia nilainya akan false. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada empty ya. Empty ini untuk apa? Untuk mengecek apakah variabel yang ada itu kosong atau enggak isinya datanya. Itu teman-teman ya. Nah, kalau memang ada ya nanti akan ditampilkan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian untuk die, berikutnya itu ada die, itu untuk menghentikan baris program. Nah, misalkan gini, teman-teman kadang pas coding gitu ada error gitu kan, nggak mungkin kan kita akan cek variabelnya ada apa enggaknya. Nanti kita pakai vardam, kemudian akan diberhentikan codingnya, kode program kita hentikan, kita akan tampilkan data sebelumnya, apakah ada yang salah atau enggak, atau seperti apa tipe datanya, tipe variabelnya apakah salah atau gimana, kan kita bisa cek di situ. Kemudian ada sleep. Sleep ini untuk memberhentikan kode program kita selama beberapa waktu. Nah, maksudnya apa? Jadi misalkan kita lagi coding tuh, kita bisa menghentikan kode program itu misalkan 2 menit, 10 menit atau berapa, ya itu bebas gitu teman-teman ya. Jadi itu jadi masih banyak banget fungsi-fungsi built-in atau fungsi-fungsi bawaan dari PHP teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin sendiri, silahkan explore sendiri ya. Saya hanya memfasilitasi agar teman-teman lebih paham dulu cara penggunaan function itu sendiri ya teman-teman ya. Oke. Nah,
Kemudian berikutnya itu ada user define function. Nah, ini function yang bisa kita buat sendiri untuk memudahkan membuat program ya teman-teman ya. Gimana sih caranya ya? Oke, kita langsung coba praktekkan ya. Ini kita new lagi. Jangan lupa save-nya ya. Misalnya kita save dengan nama function.php ya. Oke, nah kita bikin PHP di sini. Ya. Nah, kan kita bikin HTML-nya. Misalnya gitu, kita bikin misalkan belajar function gitu ya. Nah, di body kita kasih H1 selamat selamat datang administrator gitu ya. Oke, ini tetap sama lah ya. Ini kita ganti dulu menjadi function. Ya, gini ya. Selamat datang administrator gitu ya. Oke, nah juga cara functionnya kita akan bikin salah satu function. Nah, bedanya dengan yang built-in yang tadi kita coba terangkan ya. Jadi kalau built-in ini lebih ke fungsinya itu sudah ada ya teman-teman ya. Fungsinya sudah ada, jadi kita tinggal panggil saja. Beda dengan user defined function, itu kita harus bikin dulu baru bisa kita panggil. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung panggil, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, nah kita kayak gini contoh bikinnya. Nah, jadi kita tulis ketikan di sini function ya. Kita agak geser ya biar enak. Function, misalkan kita nama fungsinya apa, greetings gitu ya. Gini ya. Jangan lupa kita bikin untuk ada ininya. Ada kurung terbuka, kurung tutup. Nah, ini yang bisa dinamakan function ya teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya di function itu ada fungsi pengembalian, itu biasa disebutnya return ya. Jadi kita kasih return misalkan sininya selamat datang administrator gitu ya. Admin saja ya. Nah, setelah itu kan kita udah bikin nih. Ini belum bisa dipanggil. Ini belum bisa langsung jalan. Dia nggak akan jalan. Ups, kenapa nih? Oh, sorry, ada kurang titik koma. Di sini nggak akan jalan gitu ya. Dia nggak akan jalan. Kenapa? Karena kita belum panggil function ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus panggil dulu. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, selamat datangnya kita ganti. Kita kasih PHP, kemudian kita masukkan greetings ya. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup ininya untuk functionnya. Nah, kok nggak nampil ya, sama dengan yang function built-in, itu dia harus dengan pakai echo ya teman-teman ya. Echo baru dia bisa tampil. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dia udah bisa tampil. Nah, sekarang kita mau coba nih untuk ganti adminnya dengan nama kita atau nama yang dikirimkan dari sini. Oke. Kita kasih ada di sini variabel, misalkan contohnya variabel nama nih. Nah, variabel nama. Ya, namanya nanti kita masukkan ke sini juga. Variabel nama. Kayak gitu. Jadi nanti buat manggil sini. Jadi dia ibaratnya variabelnya masuk ke sini, variabelnya masuk ke dalam ini ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan sudah kita masukin nih. Nah, kita tinggal masukkan ke sini juga. Kita kirimkan variabelnya atau parameternya ke sana gitu ya. Misalkan di sini misalkan Frankie gitu ya. Nah, kita cek. Nah, ini selamat datang Frankie gitu ya. Atau mungkin kita mau ganti misalkan
Fadoli gitu ya misalnya. Selamat datang Fadoli, gitu ya teman-teman ya. Jadi semua ininya juga bebas variabelnya gitu ya. Oke. Nah, kita mau coba lagi, kita ganti lagi ya. Ini kan baru satu parameter, satu data aja ya. Kita coba ganti selamat datangnya. Datangnya ini kita ganti misalkan selamat pagi, selamat siang, kemudian selamat malam, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita kasih di sini juga variabel juga itu waktu, gitu ya. Nah, datangnya ini juga sama nih, diganti waktu. Nah, kalau ini masalah ini kebalak-balik nggak masalah ya. Yang penting di sini variabelnya ada variabel nama, kemudian variabel waktu gitu ya. Ini mau ditempatin di sini juga nggak masalah, Ini juga nggak masalah, kebalik juga nggak apa-apa. Tapi yang bermasalah itu di sini. Nah, ini harus sama dengan yang di functionnya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak gini. Ini ada waktu misalkan selamat pagi misalkan ya. Nah, paginya nggak bisa misalkan dipindah ke samping sini, itu nggak bisa. Ini ya, kita coba selamat pagi Frankie kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita coba untuk pindahin ya, apakah dia tetap sama selamat pagi Frankie atau yang lain gitu ya. Nah, kebalik kan, kalau kebalik di dalam sini nggak boleh. Ini harus sama dengan variabel yang ada di sini. Ada waktu ya, berarti dia yang pertama itu waktu dulu, baru yang keduanya itu nama, kayak gitu teman-teman ya. Kebalik ya, selamat Frankie pagi ya, ini nggak mungkin. Ya, kita coba balik ya teman-teman ya. Tuh, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah paham ya teman-teman sampai sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain ya teman-teman ya. Nah, untuk ini misalkan kita tadi kan kita udah ngirim ya, kita kasih dua variabel dua parameter ya. Untuk argumennya juga ada ya. Nah, gimana kalau misalkan argumennya salah satu nggak ada nih, misalkan ya teman-teman ya, apakah bisa? Nah, kita coba ya. Nah, nggak bisa ya teman-teman, jadi dia tetap minta dua-duanya ada ya. Nah, misalkan apalagi dua-duanya nggak ada nih misalkan ya, asalnya lebih banyak lagi gitu ya. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau di PHP itu harus ada variabel-variabel argumen-argumen yang ada di dalam untuk mengisi fungsinya ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya biar tidak error ya, dan error seperti ini tadi ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan nilai defaultnya. Jadi misalkan nih waktu nih defaultnya apa, kemudian nama defaultnya apa. Oke, kita isi di sini ya. Yang waktu misalkan kita sama dengan jadi datang. Tuh, kemudian nama ganti misalkan dengan admin. Ya, jadi kalau misalkan kita hilangkan argumen ini ya, itu bisa jalan selamat datang admin. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini kita kasih nih, kita tambahin lagi misalkan pagi siang misalkan ya, berarti nanti di sini juga akan diganti siang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada dua ya tetap, kalau dua mah pasti dua-duanya itu ya, misalkan Frankie gitu. Jadi dia akan tetap full ya, mau salah satu atau mau nggak ada pun sekalian nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa dihilangin gitu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi udah paham tentang apa itu function, gimana caranya kita gunain functionnya gitu teman-teman ya. Tuh, oke, gitu dulu. Kalau teman-teman kita udah belajar apa sih function itu, kemudian gimana cara gunain function, kemudian gimana cara gunain dengan functionnya juga ada parameter dan lain sebagainya. Nah, kita udah jelasin dari date. Nah, teman-teman silakan explore sendiri yang sudah ada dari built-in, kemudian user defined function. Katanya teman-teman bisa ulangi lagi di rumah. Oke.
Oke, gitu dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di komentar video. Nanti biar kita jawab ya. Kalau misalkan nggak paham, insya Allah kita akan jawab ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya.